Salam ketemu lagi Sobat All About China. Kali ini topik kita adalah roket Cina jatuh tak terkendali. Belakang ini kita mendengar kabar dari media bahwa roket Cina jatuh tak terkendali, sehingga tidak sedikit masyarakat terutama orang awam berspekulasi kiamat terjadi, tiarap dan sebagainya. Untuk membahas ini, kita akan mengenal dulu bagian-bagian dari roket. Definisi roket yang jatuh sebenarnya kurang tepat, karena roket identik dengan kendaraan lift utuh atau peluncuran utuh dari ground bumi hingga ke orbit bumi dengan membawa payload. Pertama, roket terbagi atas booster, fairing payload, lalu first stage atau lower stage, selanjutnya upper stage, stage kedua hingga stage ketiga apabila dimiliki roket tersebut. Untuk roket yang diberitakan jatuh tak terkendali tersebut ada jenis Long March 5B. LM-5B ditugaskan untuk membawa core modul Tiangong, yakni Tianhe, yang seberat 23,5 ton hingga ke orbit rendah bumi atau LEO perigee apogee sekitar 300-400 km di atas permukaan bumi. Pertama adalah booster. Roket setelah meluncur pada ketinggian puluhan kilometer akan melepaskan booster. Long March 5B memiliki 4 booster yang akan dilepaskan. Disebut terkendali karena dijatuhkan di laut yang sudah direncanakan. Selanjutnya, payload fairing akan dijatuhkan kembali. Setelah melewati atmosfer bumi, fungsi payload fairing adalah dilengkapi head shield sehingga melindungi payload dari ancaman panas dan sebagainya. Tahap terakhir untuk kategori LM-5B adalah melepaskan lower stage. Stage 1, tepatnya stage terakhir, karena roket jenis ini hanya 1,5 stage. Yang membuat khawatir adalah 18 ton core roket alias stage terakhir LM-5B yang saat dilepaskan sekitar ketinggian 300-an kilometer di atas permukaan bumi dan dikategorikan sudah menembus atmosfer atau berada di orbit bumi, sehingga perlu dorongan untuk segera bisa jatuh kembali ke bumi, karena setiap body pocket harus dijatuhkan kembali ke bumi agar mengurangi sampah antariksa. Sayangnya, core roket LM-5B tidak memiliki dorongan tersebut, tidak didesain untuk itu. Gemparlah jagat maya karena pemberitaan tersebut seolah-olah ancaman. Memang tidak bisa dipungkiri, akan lebih baik core roket tersebut dilengkapi dorongan agar bisa masuk kembali ke atmosfer dan terbakar, lalu jatuh sesuai dengan tempat yang direncanakan alias terkendali. Sayangnya tidak demikian. Core roket LM-5B mengelilingi bumi, sama seperti sampah antariksa lainnya. Yang membedakan karena core tersebut dianggap berat 18 ton, mengelilingi bumi dan perlu beberapa hari kemudian untuk masuk kembali ke bumi alias re-entry. Dan sesuai prediksi CNSA, yakni Badan Antariksa Cina, bahwa itu tidak akan berbahaya, sebab didesain dengan bahan mudah terbakar saat re-entry, sehingga bukan lagi 18 ton, melainkan tersisa sedikit yang akan jatuh kembali ke bumi. Ternyata benar, core roket LM-5B masuk kembali ke bumi dan jatuh di perairan, dan tidak berpenghuni, sehingga selesai sudah spekulasi dan ancaman. Roket LM-5B sendiri akan kembali diluncurkan pada tahun 2022 untuk membawa modul core lain dari program antariksa Cina, Tiangong, yakni Wentian dan Mentian modul. Kira-kira pemberitaan apa lagi ke depan? Perlu dimengerti bahwa setiap saat sampah-sampah antariksa yang juga berat akan jatuh kembali ke bumi, dan semua terbakar saat re-entry alias masuk kembali ke bumi. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan. Itulah dahsyatnya bumi memiliki atmosfer yang tebal, berbeda apabila kita hidup di bulan. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan like ya, serta share apabila dianggap berguna. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Salam all about China.